Chapter 1471 Tak Tahu Malu. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa semua jenis monster muncul? Tatapan Pang Bo menyapu sekelompok orang itu dan berkata terus terang. Orang tua yang berada di tengah bertubuh tinggi dan perkasa. Dia memiliki janggut keriting dan mata yang cerah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Wang Tianyu, dan sekelompok orang mengikuti di belakangnya. Mereka semua tampak seperti korban. Saya punya bukti atas apa yang saya katakan. Saat itu, ada sekelompok jenius luar biasa yang menginjakkan kaki di jalan kuno umat manusia dengan fisik ilahi. Mereka secara diam-diam dianiaya dan darah dan daging mereka dimakan. Tragedi ini belum terpecahkan, tetapi dapat diarahkan pada Ye Fan. Jika tidak, mungkin ada beberapa bintang ilahi yang lebih cemerlang sekarang. Kata-kata Wang Tianyu nyaring, seperti lonceng emas yang berdengung. Bukankah kamu memfitnahku? Bagaimana kamu bisa menjebak Ye Fan? Long Ma sangat marah. Mereka semua tahu bahwa kejadian saat itu dilakukan oleh Rui Wei. Ye Fan mengetahuinya selama putaran ke-81 perlombaan manusia. Faktanya, dia juga orang yang menyedihkan. Tubuh fisiknya diambil alih oleh makhluk iblis, dan roh primordialnya dirampas dari kesadarannya. Aku tidak salah. Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang saat itu memiliki kemampuan untuk melakukannya secara diam-diam? Selain itu, teknik kultivasi semacam ini yang melahap daging dan darah manusia berasal dari bidadari besar. Jika bukan fisik ilahi, siapa itu? Suara Wang Tianyu tegas saat dia bertanya dengan keras. Di belakang lelaki tua itu, seseorang bergema dan menegur, dalam pertempuran yang bermartabat, orang lain akan menghormatimu. Namun, serangan diam-diam, pembunuhan, dan melahap daging dan darah manusia seperti ini bahkan lebih jahat daripada iblis. Dunia tidak bisa mentolerirnya. Ye Fan memandang mereka dengan dingin. Meskipun orang-orang yang datang untuknya tidak lemah, mereka tidak cukup untuk menghadapinya. Jelas, ada seseorang yang mendukung mereka. Ji Ziyue mencibir, kalian memutarbalikkan kebenaran dan memercikkan air kotor. Apa gunanya jebakan tingkat rendah dan tercela seperti itu? Siapa yang akan mempercayainya? Long Ma berkata dengan dingin, aku benar-benar ingin menamparkan kalian semua sampai mati dengan kukuku. Kalian semua buta. Beraninya kalian menjebak kami. Apa kalian bosan hidup? Di antara mereka, mata beberapa orang berkedip-kedip dan tampak sedikit takut. Namun, kata-kata Wang Tianyu nyaring. Dia adalah seorang master sejati, sangat kuat dan tak terduga. Dia berkata, tidak ada gunanya mengancam kami. Anda harus tahu bahwa ini masih merupakan kasus terbuka dan belum terpecahkan. Semua orang di jalan kuno tahu betapa kuatnya fisik suci. Teknik kultivasinya juga berasal dari biduk, yang sangat mirip dengan si pembunuh. Siapa lagi kalau bukan dia? Saya hanya ingin mencari keadilan bagi para pahlawan yang meninggal. Saya tidak bisa membiarkan mereka mati tanpa mengetahui penyebabnya, kata pria tua itu. Para penonton mundur, tidak ingin terlibat dalam pertengkaran itu. Tatapan Ye Fan menakutkan saat dia berkata, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu dan menyiramkan air kotor padaku? Kalian benar-benar tidak memiliki dasar. Karena kamu berani melakukannya, jangan takut diekspos oleh kami. Saya percaya bahwa penegak hukum di jalan kuno akan menemukan kebenaran dan menghibur orang mati. Orang tua itu, Wang Tianyu, mencibir. Apakah penegak hukum akan menyelidiki saya karena Anda memfitnah saya? Ye Fan mencibir. Pada saat ini, seseorang di kejauhan menabuh genderang surgawi. Itu sangat menindas dan bergema di awan. Dua orang terbang dan dengan cepat memasuki istana Giok. Saya merasa perlu menyelidiki Anda secara menyeluruh dan melihat orang seperti apa Anda. Seorang ahli yang mengenakan armor pertempuran esensi perak Daluo mendekat dan berkata dengan keras. Orang lain juga berpakaian dengan cara yang sama. Armor pertempuran esensi perak Daluo berkedip-kedip dengan kilau putih keperakan. Seluruh tubuhnya cerah dan menyilaukan. Hanya penegak hukum yang paling kuat yang memiliki baju besi pertempuran seperti itu. Dua ahli hebat secara pribadi tiba dan mengucapkan kata-kata seperti itu membuat suasana menjadi sedikit gugup. Orang-orang merasakan keseriusan dari masalah ini. Mereka akan mengambil tindakan nyata. Apakah ini mewakili niat sekelompok barang antik tua di jalan kuno ras manusia? Ji Haoiwei, Pang Bo, dan yang lainnya pada awalnya tidak memasukkannya ke dalam hati dan terlalu malas untuk berdebat. Mereka berpikir bahwa meskipun seseorang datang untuk membuat masalah, lalu kenapa? Tapi sekarang, mereka semua terguncang. Penampilan para penegak hukum mewakili sikap jalan kuno. Apakah mereka benar-benar akan bertindak kejam? Kelompok penegak hukum ini mewujudkan kehendak beberapa tokoh penting di jalan kuno.
Ini berarti situasinya sangat serius sekarang. Tidak ada yang menduganya. Kenapa? Ekspresi Ye Fan tenang saat dia menatap mereka berdua. Jalan kuno memberi perhatian khusus pada keadilan. Jika Anda bertarung dengan jujur dan adil, kami tidak akan ikut campur. Namun, kami tidak akan melakukannya di lapangan latihan. Sebaliknya, kami akan secara diam-diam menyergap para pesaing di kota suci yang sedang beristirahat. Kami tidak bisa mentolerir hal ini, teriak seorang penegak hukum. Kata-katanya tegas dan benar. Baju perang perak di tubuhnya berkedip-kedip, menonjolkan sikapnya yang mengesankan. Belum ada bukti dan kau terburu-buru untuk menghukumku. Apa kau sedang menyelidiki aku? Yezi, kita harus mempertimbangkan untuk keluar. Masalah ini tidak biasa. Mereka sengaja menargetkan kita. Mereka tidak akan berbicara tentang benar atau salah. Alasan yang buruk sudah cukup. Pang Bo diam-diam mengirimkan suaranya. Di depan mereka, pria tua dengan mata abu-abu timah yang pertama kali membuat masalah sangat dingin. Senyuman kejam tergantung di sudut mulutnya saat dia berdiri di samping. Wang Tianyu juga sama. Dia berdiri dengan tangan terkatup di belakang punggungnya, memancarkan niat membunuh. Ekspresi kedua penegak hukum itu tegas saat mereka menatap Ye Fan. Tatapan mereka dingin seolah-olah mereka telah menentukan bahwa dia adalah pembunuhnya saat itu dan meminta rinciannya. Bajingan, apakah ini kehendak beberapa orang besar di jalan kuno ras manusia? Bajingan level 13, apa kau mencoba memaksa kami untuk memberontak? Longma diam-diam mengatupkan giginya. Masalah hari ini terlalu aneh. Pada saat ini, salah satu penegak hukum dengan sungguh-sungguh menyebutkan masalah lain dan berkata, saat itu di kota ke-10 jalan kuno ras manusia, seluruh bintang runtuh. Seseorang melihatmu mencuri gudang cairan ilahi yang ditinggalkan oleh makhluk surgawi kuno. Apakah ini benar? Itu adalah pertempuran roh suci selama 20 tahun. Sebanyak 7 tempat telah terjadi. Jalan kuno telah runtuh dan roh suci tertinggi, yang disegelkan oleh makhluk surgawi kuno, telah muncul sebagai hantu. Dalam pertempuran lereng bulan besar, Ye Fan telah berkontribusi besar dan membunuh beberapa manusia batu. Dia telah bertarung selama 20 tahun dan dikutuk oleh seorang ahli yang menakutkan dari roh suci tertinggi. Dia telah berada dalam situasi berbahaya untuk jangka waktu yang lama. Pertempuran itu telah berlangsung selama 20 tahun. Ye Fan telah memberikan kontribusi yang luar biasa dan Divine Light platform yang langka di tangannya telah dihargai karena ini. Ye Fan pasti telah memberikan kontribusi dalam pertempuran itu. Sekarang, para penegak hukum ingin menghukumnya. Hal ini membuat Longma dan yang lainnya sangat marah sampai paru-paru mereka hampir meledak. Mereka memang telah mendapatkan cairan dewa, tapi mereka telah memperjuangkannya dengan nyawa mereka dan tidak mencurinya. Apakah kalian sudah gila? Apa kalian benar-benar tidak punya alasan untuk menyingkirkan kami? Longma meraung, menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Ayo pergi. Mereka sudah tidak tahu malu. Alasan buruk apapun bisa menjadi alasan untuk membunuh kita. Karena mereka berani melakukan ini, mereka pasti tidak perlu takut. Ayo kita tinggalkan kota ini dulu. Kata Pang Bo. Ji Haoiwei setuju. Tidak ada alasan untuk berbicara. Mereka harus keluar dari pengepungan terlebih dahulu. Ini adalah jalan terakhir umat manusia. Seluruh kota dibangun dari bahan ilahi khusus. Bahkan jika Sage Agung jatuh di sini, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Ini setara dengan harta karun tertinggi berbentuk kota yang menakutkan. Tubuh suci umat manusia, apakah Anda mengakui kejahatan Anda? Salah satu penegak hukum berteriak dengan keras. Ekspresinya tegas dan cahaya perak berkibar di sekujur tubuhnya. Dia terlihat sangat tangguh, tapi Ye Fan dan yang lainnya merasa sangat jijik. Kalian hina dan rendah diri. Terlalu kurang di kelas, kata Ye Fan dengan dingin. Apakah Anda mempertanyakan ketidakberpihakan kami? Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Ketidakberpihakan pantatku. Aku akan membantai kalian semua. Longma berteriak dengan keras dan ingin mengambil tindakan. Di belakangnya, Peng emas kuno melebarkan sayapnya dan ingin terjun ke bawah. Ia ingin melihat siapa yang bisa bergerak lebih dulu. Ye Fan melambaikan tangannya, menyuruh mereka untuk tidak bertindak gegabah. Dia dengan dingin menatap ke depan. Bagus. Kalian ingin menyerang para penegak ras manusia. Kalian terlalu berani. Kedua penegak itu berteriak bersamaan. Tidak ada yang benar dan salah. Kalian memutarbalikkan hitam dan putih. Alasan kalian sangat buruk namun kalian bahkan tidak tersipu. Kalian benar-benar ingin memberontak melawan kami. Bibir Ji Ziyue melengkung. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Dia memandang orang-orang ini dengan dingin. Di mana para pelindung jalan kuno umat manusia?
Ye Fan mengirimkan suaranya dengan keras. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan orang-orang di depannya. Jika tidak, dia hanya bisa menggunakan tinju Kaisar Langit. Taoist Tiangang mentransmisikan suaranya dan berkata, lintasan terakhir umat manusia awalnya memiliki pelindung yang mengawasinya. Namun, mereka pergi dengan tergesa-gesa belum lama ini. Sesuatu yang besar sepertinya telah terjadi di wilayah bintang yang jauh. Dia diusir oleh seseorang. Ye Fan mengangguk dan kemudian berteriak ke kejauhan, karena kalian sudah bertindak begitu kurang ajar sejauh ini, sudah jelas bahwa kalian berurusan denganku. Apa gunanya menjaga wajahmu? Keluar saja. Aku akan bertarung dalam pertempuran berdarah dengan kalian semua. Kami di sini untuk menegakkan hukum. Semuanya, tolong mundur dan menjauhlah dari sini. Kedua penegak hukum itu berteriak dan membiarkan para penonton pergi. Suasana seketika menjadi lebih tenang. Namun, langit penuh sesak dengan orang. Bagaimana mungkin mereka bisa melewatkan peristiwa semacam itu? Semua orang menonton. Betapa munafiknya. Kalian sudah datang sejauh ini. Wajah seperti apa yang kalian inginkan? Lepaskan saja dan lemparkan ke tanah. Tunjukkan taring kalian. Pang Bo mengejek. Bicaralah. Siapa kalian? Permusuhan apa yang saya miliki dengan Anda? Ye Fan bertanya. Namun, saat ini, dua sosok lainnya bergerak. Salah satunya adalah pria tua berambut abu-abu, dan yang lainnya adalah Wang Tianyu. Aura yang menakutkan meletus. Tanpa ragu, mereka menyerang Ye Fan. Mereka sebenarnya adalah dua Great Sage. Ekspresi Ye Fan berubah. Dia dengan cepat menghindar dan berdiri di kejauhan. Dia berkata, barisan yang sangat besar. Dua Sage Agung baru saja muncul. Mereka benar-benar menganggapku hebat. Tebakanmu benar. Bagaimana mungkin aku adalah keturunan orang yang kejam? Aku tidak sabar untuk memusnahkan semua yang dia tinggalkan. Pria tua berambut abu-abu dan bermata abu-abu itu mencibir dan berkata, saat itu, makhluk tertinggi dari rasku membantai dunia dan menyapu berbagai wilayah. Pada akhirnya, dia dihancurkan berkeping-keping oleh orang yang kejam. Dia bahkan mengeluarkan diagram penyegelan iblis dan langsung menyegel seluruh rasku. Sungguh kejam. Dia baru muncul hari ini. Dia penuh dengan kebencian dan ekspresinya dingin. Dia benar-benar bukan manusia. Darah yang menakutkan di tubuhnya memancarkan cahaya putih keperakan. Jangan lihat aku. Saya hanya diundang ke sini untuk membantu, kata Wang Tianyu dengan dingin. Ye Fan memandang kedua penegak hukum itu dan berkata, sepertinya kalian berkolusi dengan ras alien. Apakah masalahnya ada pada kalian? Namun, Anda tidak memiliki banyak wajah. Masih ada orang lain, kan? Keluarlah bersama. Wajah kedua penegak hukum itu dingin. Tak jauh dari situ, seorang anak remaja juga muncul. Wajahnya penuh dengan kebencian dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Anak ini, bukankah dia yang pergi belum lama ini? Saat itu, saya masih bertanya-tanya mengapa dia begitu membenci kami. Sepertinya memang ada sedikit permusuhan. Kau membunuh pamanku. Kau mungkin sudah lupa, tapi ras kami tidak pernah lupa. Kami telah menunggumu selama bertahun-tahun. Kata anak itu dengan sengit. Siapa pamanmu? Ye Fan bertanya. Ras kami bermarga Liu. Di jalan kuno umat manusia, tidak ada yang berani dengan santai membunuh keturunan langsung dari ras kita. Kata seorang penegak. Jelas, ini adalah keluarga yang sangat besar. Tatapan anak remaja itu menyeramkan dan kejam. Tidak sesuai dengan usianya dan sangat dingin. Dia berkata, paman kecil saya telah kembali. Sebagai seorang raja suci, Anda tidak berarti apa-apa. Kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu menumbuhkan sayap. Bahkan dua Sage Agung berteman dengannya. Mereka adalah teman-temannya. Chapter 1472 Musuh Jalan Kuno Ras Manusia. Pemuda ini tampak seperti baru berusia belasan tahun. Ekspresinya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Matanya dingin saat dia menatap semua orang seperti ular berbisa. Ahli bermarga Liu. Ye Fan memikirkannya tetapi tidak bisa mengingat apapun. Itu karena dia telah bertarung dalam banyak pertempuran di sepanjang jalan, terutama selama kekacauan roh-roh suci. Dia telah bertempur dalam pertempuran berdarah selama 20 tahun, dan tulang rohnya telah terbang kemana-mana. Kau tidak ingat. Kamu membunuh pamanku dan tidak meninggalkan kesan apapun. Kau benar-benar seorang algojo yang membunuh orang seperti lalat, teriak pemuda itu dengan kesal. Orang yang tidak bernama tidak akan bisa masuk ke dalam hatiku, kata Ye Fan. Kamu. Pemuda itu sangat marah. Klan yang dia sayangi bahkan tidak memiliki tempat di hati pihak lain. Ini melukai harga dirinya. Saint Pisik, kamu benar-benar sombong. Salah satu dari dua penegak itu berteriak.
Seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi perak yang mengalir dengan cahaya. Itu cerah dan tembus cahaya, seolah-olah bulan yang terang menerangi dunia. Ye Fan menatapnya dan merasa bahwa dia terlihat akrab. Ketika dia melihat lebih dekat ke Daluo Silver Armor, ekspresinya berubah saat dia mengingat sebuah adegan dari masa lalu. Mungkinkah Liu Ye, penegak palsu yang tercela itu? Di kota kedua umat manusia, seorang penegak bernama Liu Ye telah muncul. Dia dingin dan kejam, dan ingin menggunakan statusnya untuk memerintahkan orang mengurung Ye Fan dan membunuhnya. Pada saat itu, semua orang sedikit tercengang. Bahkan Ye Fan pun terkejut. Namun kenyataan membuktikan bahwa dia palsu. Dia hanyalah seorang keponakan dari seorang penegak hukum yang meniru baju besi pamannya dan bertindak mendominasi. Pada akhirnya, meskipun ada orang yang melindunginya, Liu Ye masih tertusuk oleh tombak sedingin es milik Ye Fan. Dia dipaku ke lantai batu biru, darah mengalir di mana-mana. Pertempuran itu juga yang membuat Ye Fan terkenal untuk pertama kalinya di jalan kuno umat manusia. Kamu adalah anggota klan Liu Ye. Benar, sudah bertahun-tahun. Ye Fan awalnya mengira bahwa keadaan sudah tenang. Sebagai seorang penegak, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Siapa sangka hal ini akan terjadi? Klan ini tidak terkendali dan mendominasi, ingin menyingkirkannya. Selama bertahun-tahun, jika bukan karena fakta bahwa dia telah melakukan perjalanan di wilayah kuno emas, tempat yang tidak dapat dijangkau oleh para kultivator biasa, dia pasti sudah lama menjadi sasaran. Apakah Anda pamannya? Ye Fan bertanya. Lumayan. Liu Mingde mengangguk. Saat itu, Liu Ye mengenakan baju besi perangnya dan menuju ke kota manusia kedua. Pada akhirnya, dia mati dan darahnya tumpah di langit berbintang. Ye Fan memarahi, sebagai penegak hukum di jalur kuno bintang, apakah Anda masih memiliki hati nurani? Menutupi kerabatmu, dengan sengaja melanggar hukum, tidak bermoral, mendominasi, dan berdarah dingin, apakah kamu pikir kamu cocok menjadi penegak hukum? Aku akan merobek pakaian dan kulitmu, kau kotor sampai-sampai jijik. Ekspresi Liu Mingde langsung menjadi gelap. Meskipun para penonton berada jauh dan tidak bisa mendengar teguran itu masih membuat ekspresinya sangat suram. Sarang ular dan tikus. Kepala lembu dan wajah kuda semuanya ada di sini. Orang-orang ini jelas tidak tahu malu. Pang Bo mengejek. Jelas sekali, ini adalah persekutuan beberapa kekuatan. Mereka bersekongkol untuk mengepung dan membunuh Ye Fan tanpa ragu sedikitpun. Tidak ada gunanya berunding dengan mereka. Tepuk tangan, tepuk tangan. Seseorang bertepuk tangan saat dia dengan tenang berjalan dari jauh, memasuki istana batu giok berhiaskan permata. Wajahnya menunjukkan ketidakpedulian, dan juga ejekan. Dia berkata, Anda benar, seorang pemuda yang saleh. Sayangnya, di zaman sekarang ini, orang seperti ini tidak akan hidup dengan baik. Dia adalah seorang pemuda yang tinggi, tampan, dan gagah dalam balutan baju besi emas. Dia memiliki mahkota ungu emas di kepalanya. Seluruh tubuhnya tinggi dan kuat, dan matanya sangat tajam. Paman kecil, cepat bunuh dia dan balaskan dendam Paman Liu Ye. Pemuda dengan tatapan kesal itu berteriak. Pada kenyataannya, usia aslinya tidak sesuai dengan penampilannya. Pemuda dengan mahkota ungu emas itu berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, tidak ada satupun dari mereka yang akan melarikan diri. Mereka semua akan dikuburkan bersamanya. Meskipun kata-katanya sangat tenang dan suaranya tidak terlalu keras, ada semacam tekanan dan aura yang membumbung tinggi. Pang Bo, Ji Hao Iwe, dan yang lainnya dengan dingin menatapnya. Mereka merasakan aura berbahaya dari orang ini. Ini sepertinya bukan milik seorang raja suci, melainkan seorang sage agung. Dia adalah Liu Feng. Dia telah menghilang selama lebih dari 100 tahun. Orang jenius ini telah kembali. Itu benar-benar dia. Dia adalah bakat yang menantang surga dari generasi muda. Kekuatannya begitu besar sehingga banyak dari generasi yang lebih tua keluh. Saya mendengar bahwa dia pergi untuk berlatih dan mengunjungi seorang guru yang terkenal. Dia sudah pergi selama lebih dari 100 tahun. Pada saat ini, aura Liu Feng secara alami menyebar, mengungkapkan prestise dari Great Sage. Segera, semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Di kota, banyak orang menghela nafas dengan kagum. Klan Liu memang kuat dan memiliki akar yang dalam. Mereka adalah salah satu klan terkuat di jalan kuno. Beberapa dekade yang lalu, leluhur tua dari klan tersebut meninggal dunia saat bermeditasi dan kehilangan lingkaran cahaya pelindung jalan kuno. Tapi tidak lama kemudian, Liu Feng kembali dan berdiri di antara barisan Great Sage. Tiba-tiba, klan sekali lagi berdiri di puncak.
Liu Feng telah berkultivasi selama kurang dari 300 tahun dan telah menjadi orang bijak agung. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi sangat luar biasa. Sekarang setelah dia kembali, dia secara alami seperti gunung ilahi yang menjulang tinggi di atas semua orang, mengguncang jiwa mereka. Klan Liu benar-benar luar biasa. Seorang Great Sage lain telah bangkit, dan dia masih sangat muda. Kekuatannya telah meningkat pesat di jalan kuno manusia. Banyak orang menghela nafas. Ini adalah fakta. Liu Feng bahkan belum berusia 300 tahun. Dibandingkan dengan Great Sage yang memiliki umur 6-7 ribu tahun, dia benar-benar terlalu muda. Setelah bertahun-tahun, akhirnya saya bisa bergerak. Pemuda dengan kebencian di matanya dengan dingin berbicara. Di masa lalu, klan Liu tenang dan tenang. Alasan utamanya adalah karena Sage Agung yang lama telah meninggal dunia, jadi mereka tidak berani bertindak berlebihan. Kedua, karena jejak Ye Fan sulit ditemukan. Dia selalu berada di jalan kuno emas dan alam mitologi kuno. Mereka benar-benar menganggap kita tinggi. 3 orang bijak telah datang untuk menyerang. Long Ma menyeringai. Dia ingin tertawa, tapi itu lebih buruk daripada menangis. Kami harus mengirim kalian dalam perjalanan, jadi secara alami lebih baik untuk sedikit lebih serius. Penegak Liu Mingde dengan dingin tertawa. Semuanya terkendali. 3 orang bijak telah keluar bersama. Siapa yang bisa melawan mereka? Pada kenyataannya, satu Great Sage sudah cukup untuk menyapu bidang bintang. Kali ini, dengan 3 ahli berkumpul, mereka bisa memusnahkan puluhan hingga ratusan ras kuno dan kuat. Orang-orang ini sangat berhati-hati. Ini setara dengan serangan fatal. Ji Haoiwei tidak tersenyum. Dia dengan keras mencaci maki, apakah kamu masih penegak ras manusia? Apa kau tidak punya rasa malu? Tidak apa-apa jika Anda menegakkan hukum secara tidak adil, tetapi Anda bahkan berkolusi dengan ras alien untuk membunuh para elit ras manusia. Benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Kata-kata tidak bisa diucapkan dengan sembarangan. Kalian telah melakukan banyak perbuatan jahat di jalan kuno. Hari ini, kalian bahkan ingin membunuh para penegak hukum. Kalian cemburu pada yang berbakat dan ingin mencelakai Sage Agung muda dari klan Liuku. Oleh karena itu, kami harus membunuh kalian semua tanpa ampun. Liu Mingde dengan dingin berbicara. Tatapannya menyeramkan saat dia berkata, tidak ada ras alien di sini. Juga, yang hidup akan selalu lebih berharga daripada yang mati. Apakah seorang Sage Agung muda dari rasku lebih berharga daripada beberapa mayat? Kalian benar-benar kotor dan tidak tahu malu sampai ekstrim. Bahkan Gu Jinpeng yang pendiam pun menjadi marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepakkan sayapnya. Sayap emasnya berkedip-kedip dengan cahaya gemerlap saat dia ingin menerkam ke depan. Surat berantai di tubuh Liu Feng berkedip-kedip seperti sisik emas. Dia menangkupkan kedua tangannya di belakang punggungnya, terlihat kuat dan gagah berani. Sinar cahaya melesat keluar dari matanya saat dia melepaskan aura menakutkan dari Sage Agung. Sebagai seorang Sage Agung yang bahkan belum berusia 300 tahun, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk meremehkan semua orang, melampaui para pahlawan di generasinya. Karena 3 orang bijak agung telah datang, mengapa Anda harus begitu hina? Bukankah lebih mudah untuk langsung menyerang kami? Kata Ye Fan. Dia melihat sekeliling, mencari musuh lain dalam kegelapan. Liu Feng tidak peduli sama sekali. Dia dengan santai berkata, jika saya tidak ingin kalian mati dengan cepat, saya harus memastikan bahwa kalian telah melakukan kejahatan besar sebelum saya bisa bergerak. Siapa yang akan mempercayai kejahatan ini? Kecuali ada yang salah dengan otak mereka. Long Ma dengan marah berkata. Liu Feng dengan dingin menggelengkan kepalanya. Mahkota ungu emas di kepalanya bergetar saat dia berkata, hanya dengan mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, maka akan ada rasa pencapaian dan tantangan. Membuat kalian mati secara tidak adil, membawa kejahatan bersama kalian. Betapa menyenangkannya hal itu. Bermimpilah. Di dunia yang keruh ini, tidak ada yang tidak mungkin. Dengan kekuatan, Anda bisa melakukan apa saja. Aku hanya ingin menyiramkan air kotor pada kalian. Bahkan dalam kematian, kalian tidak akan bisa membalikkan keadaan, kata Liu Feng dengan tenang. Sialan kakekmu, kamu pikir kamu siapa? Orang suci beruang hitam sangat marah. Aku Liu Feng, seorang Sage Agung. Aku bisa mencubit kalian sesukaku. Liu Feng dengan tenang berbalik dan menatapnya. Kata-kata santai semacam ini menunjukkan semacam tirani, menyebabkan orang merasa benci dan marah. Namun, mereka tidak bisa tidak mengakui bahwa ini adalah Sage Agung yang menakutkan yang sulit untuk dihadapi. Orang ini sangat kuat. Ye Fan merasa dia agak familiar.
Dia akhirnya menyadari bahwa kultivator ini sangat mirip dengan pelindung Dao Qitian dari ras manusia. Dia kemungkinan besar adalah putranya. Ini menyebabkan hatinya tenggelam. Apa artinya ini? Qitian mungkin tidak jauh dari sini. Itu seperti yang dikatakan Pang Bo. Hari ini, semua jenis monster dan ular telah muncul. Orang-orang yang memiliki keluhan ada di sini. Ini akan menjadi letusan besar dan menyelesaikan semua keluhan di jalan kuno umat manusia. Itu karena orang-orang ini tahu bahwa Ye Fan akan meninggalkan jalan ini. Jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, tidak akan ada lagi harapan di masa depan. Di masa depan, langit dan buminya akan menjadi lebih luas. Ye Fan terdiam untuk waktu yang lama. Dia telah menyapu matanya ke segala arah. Mata surganya terbuka lebar, memancarkan untaian cahaya keemasan. Dia melihat setiap sudut dari ujian terakhir umat manusia. Dia benar-benar memiliki rencana yang jelas di dalam hatinya. Seharusnya aku melihat semuanya dengan jelas. Karena kalian semua ada di sini, maka bergeraklah. Siapa yang berani melawan saya? Nada suaranya tenang. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Ye Fan berani mengambil inisiatif di depan Sage Agung. Baru saja, mata ilahi berkedip-kedip saat dia menyapu matanya ke segala arah. Semua orang mengerti apa yang dia lakukan, tetapi mereka tidak peduli. Sage Agung berambut abu-abu dan bermata abu-abu itu mencibir dan berkata, apakah kamu seekor semut yang mencoba mengguncang pohon? Jadi bagaimana jika Anda memiliki fisik suci umat manusia? Anda berani bertarung melawan Sage Agung. Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Liu Mingde menghela nafas dan berkata, saya merenungkan apakah saya benar-benar bertindak terlalu jauh kali ini. Saya benar-benar mengundang begitu banyak orang bijak untuk menyingkirkan Anda. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Ketiga Grid Sage itu maju bersama. Masing-masing dari mereka menakutkan dan mengejutkan. Seluruh kota kuno bergetar, seolah-olah tiga dewa iblis telah turun. Pang Bo, Ji Hao Iwe, dan yang lainnya semuanya tergerak. Mereka adalah tiga ahli yang tak terkalahkan. Ketika mereka maju bersama, itu adalah pukulan fatal bagi seorang Raja Suci. Ye Fan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berjalan maju sendirian. Dia membiarkan Ji Ziyue dan yang lainnya tetap di belakang dan menonton pertempuran. Liu Feng tersenyum dan melambaikan tangannya, meminta Wang Tianyu dan orang bijak berambut abu-abu untuk berhenti. Dia berkata, semua orang mengatakan betapa menakjubkannya tubuh suci itu. Hari ini, biarkan aku mengakhiri hidupnya. Liu Mingde mentransmisikan suaranya dari belakang, seolah-olah dia keberatan. Ye Fan juga tersenyum. Giginya yang seputih salju terlihat sangat cerah dan cemerlang. Dia berkata, apakah kamu yakin ingin melawanku sendirian? Ketika kata-kata ini diucapkan, wajah Liu Feng langsung menjadi gelap. Dia sangat sombong dan memandang rendah dunia. Dia telah menjadi seorang Sage Agung di usia yang begitu muda. Bagaimana dia bisa merasa nyaman mendengar kata-kata ini? Belum lagi dia ingin maju, bahkan jika dia tidak memiliki pikiran seperti itu, dia pasti akan bertarung sendirian. Ekspresi Liu Feng dingin saat dia berkata, bergeraklah. Boom! Di saat berikutnya, Ye Fan berubah menjadi samudra emas yang luas. Dia menyerang dengan kekuatan tinju yang tak tertandingi. Petir menyambar dan guntur bergemuruh, mengejutkan dunia. Dia tiba di depannya dalam sekejap. Dengan ledakan keras, keduanya bertabrakan dengan keras. Chapter 1473 Pertempuran Sein. Cahaya warna-warni keemasan memenuhi langit dan menembus awan. Jika kota ini tidak dilindungi oleh formasi langka, kota ini pasti akan hancur inci demi inci. Dengan tempat ini sebagai pusatnya, lapisan demi lapisan riak muncul. Mereka terbang dari tembok kota kuno dan membumbung tinggi dari tanah. Mereka terjalin dalam kehampaan dan berubah menjadi pola ilahi yang melindungi kota. Justru pola-pola kuno inilah yang mencegah terjadinya bencana yang menghancurkan dunia. Pertarungan antara Ye Fan dan Liu Feng menghasilkan percikan api yang paling menyilaukan segera setelah mereka berbenturan. Seolah-olah hujan berkabut yang berkembang telah mekar, mempesona dan indah. Sementara itu, kekuatan penghancur semacam ini bisa membunuh puluhan ribu makhluk. Pertarungan antara keduanya terlalu cepat. Tinju Ye Fan dan teknik rahasia Liu Feng bertabrakan di kehampaan. Itu adalah konfrontasi rantai tatanan ilahi, disertai dengan adegan penciptaan langit dan bumi. Pada akhirnya, mereka bergegas melewati satu sama lain dan berpisah menjadi dua bagian langit yang berbeda. Mereka berdua berbalik untuk saling memandang. Mata mereka seperti matahari kecil, memancarkan cahaya seperti jarum. Itu sangat mengintimidasi. Keduanya saling berhadapan dengan permusuhan yang dingin. Hati banyak orang berdebar.
Ini benar-benar pertempuran yang langka. Puncak Raja Suci lapisan surgawi ke-9 melawan orang suci agung. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Wenglong. Saat berikutnya, mereka bertabrakan lagi. Mereka secepat dua petir. Liu Feng membuka mulutnya dan meludahkan jejak. Itu adalah hukum yang menyilaukan yang terbentuk dari keteraturan saat terbang ke depan. Langit dan bumi bergetar seolah-olah dunia sedang dihancurkan. Empat arah menjadi tidak stabil saat bumi, api, angin, dan air muncul, ingin membuka dunia baru. Kabut warna-warni yang kacau menari-nari. Keduanya mundur sekali lagi. Tak satu pun dari mereka yang unggul. Mereka seimbang. Semua orang terguncang. Seberapa kuatkah fisik ilahi umat manusia? Mungkinkah itu benar-benar bersaing dengan Sage Agung? Ini benar-benar tak terbayangkan. Seseorang harus tahu bahwa ada penghalang antara Raja Suci dan Sage Agung. Itu dikenal sebagai jurang surgawi dan sulit untuk diseberangi. Sejak zaman kuno, selain mereka yang dilarang oleh para dewa, hanya sedikit orang yang bisa menembusnya. Bahkan jika seseorang berkultivasi ke puncak lapisan surgawi ke-9, bahkan jika mereka hanya berjarak sehelai rambut untuk menerobos ke wilayah Sage Agung, mereka masih akan ditekan di sini. Tanpa ragu, Ye Fan telah menerobos, yang mengejutkan semua orang. Ini juga masuk akal. Tidak hanya garis keturunannya yang kuat, bahkan ada rumor bahwa dia berdiri di domain terlarang, meremehkan semua orang. Dia pasti memiliki kualifikasi untuk meremehkan dunia. Ekspresi Liu Feng sangat serius dan tegas, dan dia seperti burung phoenix api. Suara rantai di tubuhnya terdengar tanpa henti, dan setelah diperiksa lebih dekat, setiap pori-pori di tubuhnya memiliki rantai tatanan ilahi merah yang berderak dan bergetar. Api yang mengamuk melonjak saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Dia benar-benar seperti phoenix abadi yang telah terlahir kembali dari abu. Auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika hanya itu yang Anda miliki, maka saya benar-benar kecewa, kata Liu Feng dengan acuh tak acuh. Semua orang merasa ngeri, dan tulang mereka terasa seperti akan retak. Aura Great Sage memenuhi udara, mengalir deras seperti air bah, membuat semua arah bergetar. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap musuh. Dia sangat kuat, tapi dia tidak bisa terganggu saat menghadapi Sage Agung. Bagaimanapun, ada penghalang di antara mereka yang membatasi kekuatan orang pilihan surga. Honglong. Liu Feng berjalan, tubuh aslinya menghancurkan langit. Dia seperti dewa, dan dunia ini tidak bisa menampung tubuh aslinya. Dia bisa menyalakan dan menghancurkan seluruh alam semesta. Dia berubah menjadi phoenix abadi, menari-nari di 9 langit, menutupi Ye Fan di bawah dan terus menekan. Ini adalah penindasan dari tubuh magis yang kuat dari Great Sage. Ye Fan merasakan tekanan yang luar biasa. Tubuhnya terus tenggelam, dan tangannya memukul ke arah langit untuk menahan phoenix api di atas, sampai dia mendarat di tanah, menginjak lantai batu kapur kota. Kaca. Sebuah suara tajam terdengar dari lantai batu kapur, tetapi segera setelah itu, pola formasi memanjang keluar. Ini adalah aktivasi formasi tertinggi kuno, menghentikan momentum tenggelamnya Ye Fan. Liu Feng masih menekan dari atas. Dia ingin menggunakan kekuatan sihirnya yang kuat untuk menghancurkan Ye Fan menjadi pasta daging, menekannya sampai mati. Ini adalah penindasan murni dari alam kultivasi dan Dao. Tubuh Ye Fan menegang, dan dia melakukan yang terbaik untuk melawan. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung bola-bali melawan Sage Agung. Sebelum ini, ketika dia bertemu dengan seseorang dari alam kultivasi ini, dia hanya bisa mundur. Tiba-tiba, segumpal darah keemasan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Itu sangat halus, dan orang luar tidak bisa melihatnya, tetapi Liu Feng melihatnya dengan jelas. Dia segera tersenyum tipis. Ye Fan mengabaikannya. Ini adalah cedera daunnya yang hebat, dan itu akan berkobar dari waktu ke waktu, tetapi itu tidak akan mempengaruhi kehebatan pertarungannya. Hanya beberapa helai darah yang sesekali mengalir keluar, tapi tidak banyak. Liu Feng secara alami tidak tahu, dan mengira dia sudah terluka. Dia menjadi semakin tenang, dan rantai ilahi merah menari-nari di sekeliling tubuhnya seperti burung phoenix yang melebarkan sayapnya. Suara kongki yang terdengar saat ia terus menekan. Ye Fan merasakan tekanan yang luar biasa. Bagaimanapun juga, itu adalah seorang jenius, sang bijak agung, yang sedang mengambil tindakan. Ancaman terhadapnya masih besar, dan dia tidak punya pilihan selain menanganinya dengan serius. Suara keras terdengar saat Liu Feng turun. Kaki Ye Fan tenggelam jauh ke dalam batu kapur, meninggalkan 2 jejak kaki yang menakutkan.
Ketika Liu Feng menekan untuk kelima kalinya, semua yang ada di bawah lutut Ye Fan telah benar-benar tenggelam ke dalam batu kapur, dan dia tidak bisa lagi tenggelam. Ini karena jika dia turun lebih rendah lagi, dia akan mencapai fondasi formasi. Batu itu menahan semua tekanan dan menopang telapak kakinya. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika mereka melihat pemandangan ini. Meskipun penghalang Grid Sage telah ditembus, sebagian besar kekuatannya masih ditekan, dan sulit baginya untuk benar-benar mencapai pertempuran alam kultivasi. Selain itu, Sage Agung ini adalah orang yang dikaruniai surga. Dia sudah menjadi jenius yang menentang surga di jalur kultivasi, dan sekarang, dia bahkan lebih menakutkan. Semua orang menonton dalam diam, berpikir bahwa Ye Fan sudah tamat. Tidak peduli seberapa kuat dia kemungkinan besar tidak bisa membalikkan keadaan. Penindasan alam kultivasi yang hebat membuat orang merasa tidak berdaya. Liu Feng sangat acuh tak acuh saat dia berkata, jadi bagaimana jika dia disebut jenius? Di mata orang bijak seperti saya, dia hanya lelucon. Jika dia tidak bisa memasuki alam ini, dia hanya akan menjadi abu pada akhirnya. Dia memang memiliki hak untuk mengatakan ini, karena Sage Agung telah membunuh ribuan musuh, menyeberangi jembatan kayu tunggal, dan mengalami semua yang ditawarkan oleh orang yang disebut jenius. Pada akhirnya, dia telah mengambil satu langkah maju. Paman kecil, cepat bunuh dia. Tinggalkan roh primordialnya dan olah menjadi harta karun ajaibku sebagai roh alat, teriak anak remaja itu. Gemuruh. Tiba-tiba, Ye Fan bergerak. Tubuhnya benar-benar bangkit dari lempengan batu dan bergegas ke langit, mulai menyerang Liu Feng. Serangan balik ini terlalu mendadak, dan tidak ada yang menduganya. Saat sepertinya Ye Fan akan ditekan, dia tiba-tiba meletus, dan auranya meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Dia menyerang Liu Feng secara langsung. Ini adalah tinju tirk surgawi yang sebenarnya, netral dan tenang, agung dan agung. Setiap kali dia mengayunkannya, akan ada bintang-bintang yang berkedip-kedip dalam cahaya keemasan seolah-olah itu memadatkan alam semesta. Kekuatan tinju semacam ini terlalu besar, memaksa Liu Feng untuk mundur. Tubuhnya kesakitan, dan angin dari tinjunya sudah cukup untuk membuat kulit dan dagingnya rontok, meninggalkan jejak darah. Ekspresi Liu Feng berubah. Tinju Celestial Tirk ini memang layak untuk reputasinya. Dia sudah lama mendengarnya, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati pada awalnya. Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa menakutkannya itu. Tinju Ye Fan memiliki kekuatan untuk menghancurkan 10.000 mil. Dengan gerakan lengannya, langit runtuh, dan pola formasi kota kuno bergemuruh seolah-olah tidak tahan lagi. Belum lagi Liu Feng, bahkan Sage Agung, yang menyaksikan pertempuran dari belakang, tergerak. Dia sangat terkejut, dan pikiran untuk melenyapkan Ye Fan segera muncul di benaknya. Liu Feng berhati-hati dan fokus pada tinju tirk surgawi Ye Fan. Dia menghabiskan seluruh energinya untuk itu, takut dia akan menderita pukulan fatal dan kalah dari seseorang dengan level yang lebih rendah. Tanpa diduga, di belakang Ye Fan, cahaya ilahi 5 warna menyala, dan 5 pedang berharga menebas ke depan secara bersamaan. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pertama, terdengar suara puff di bahu kirinya, dan segumpal darah yang sangat banyak berceceran. Salah satu lengannya hampir putus. Kemudian, terdengar suara retak, dan mahkota ungu emas di kepalanya terbelah menjadi 2. Rambutnya langsung acak-acakan, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Di belakangnya, anak itu berteriak. Sementara itu, Liu Mingde bahkan lebih keluh, dan dia merasakan gelombang teror. Untungnya, pada saat ini, Ye Fan dan Liu Feng masing-masing bergegas ke satu sisi, dan dengan demikian menghindari satu sama lain. Jika tidak, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Liu Feng melihat ke depan dengan dingin. Dia berpikir bahwa Ye Fan baru saja menahan diri dan menunggu sampai saat kritis ini untuk menyergapnya. Dia hampir menderita luka parah. Maaf, ini pertama kalinya saya bertarung dengan Grid Sage, jadi saya tidak terbiasa. Sekarang aku baik-baik saja, aku akan menemanimu sampai akhir, kata Ye Fan dengan tenang. Ketika kelompok itu mendengar ini, mereka semua ingin muntah darah. Dia bahkan harus membiasakan diri dengan itu. Kata-kata ini pasti palsu. Kemungkinan besar dia memperkirakan maksud Sage Agung, dan menggunakan ini untuk mengukur kekuatan Sage Agung lainnya yang belum bergerak. Sekarang, dia punya ide yang jelas. Ini membuat semua orang merasakan gelombang kengerian. Ini hanyalah seorang raja bijak, tapi dia benar-benar bisa menyaingi Liu Feng. Bahkan jika dia adalah Sage Agung yang baru saja maju, itu masih cukup menakutkan. Grid Sage Liu Feng,
bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bisa mencubit kami sesuka hatimu? Kulit di kepalamu hampir terkelupas. Longma bersukacita atas kemalangan orang lain dan mengejeknya dengan tidak baik. Beberapa helai rambut Liu Feng rontok, dan semuanya keluar. Dia dalam keadaan menyesal, dan saat ini, wajahnya pucat. Di kampung halamanku, ini disebut kepala semangka, kata Pang Bo, menjelaskan secara rinci kepada yang lain. Liu Feng memelototi mereka. Untaian cahaya melesat keluar, merobek kehampaan dan berubah menjadi cahaya pedang yang menebas. Ye Fan bergeser 3000 kaki secara horizontal dan memblokir di depannya. Dia mengangkat tinjunya dan menghantam. Feng, kembalilah. Liu Mingde berteriak. Dia merasakan gelombang kegelisahan. Kekuatan Ye Fan terlalu kuat dan melebihi ekspektasinya. Dia benar-benar bisa bersaing dengan Sage Agung. Liu Feng mengabaikannya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rantai ilahi berwarna merah tua, dan dia berubah menjadi burung phoenix abadi yang menukik. Pada saat ini, dahinya bersinar, dan seseorang yang kecil dan merah muncul. Itu berdiri di depan dahinya dan melambaikan bendera besar, menekan ke depan. Cahaya warna-warni keemasan melonjak di sekitar tubuh Ye Fan. Semua pemandangan yang tidak beraturan ditampilkan dan digabungkan bersama, membentuk hamparan cahaya yang cemerlang. Seolah-olah ruang dan waktu telah dibekukan. Sementara itu, dia mengangkat tinju Kaisar Langit dan menghantam ke arah musuhnya. Ini adalah tabrakan yang intens. Mereka berdua telah beradu kepala berkali-kali. Teknik rahasia berbenturan, dan adegan yang tidak beraturan berbenturan dengan bendera Dao Sang Bijak. Seolah-olah dua langit bertabrakan, dan dari waktu ke waktu, akan ada pecahan hukum Dao yang besar berhamburan ke bawah. Konfrontasi ini berlangsung untuk waktu yang sangat lama, dan berakhir dengan cara yang menyedihkan. Setetes darah emas mengalir keluar dari sudut mulut Ye Fan. Sementara itu, seluruh lengan kanan Liu Feng hancur berantakan oleh satu pukulan, pecahan tulang dan darah berceceran ke segala arah. Feng, ini adalah harta karun tertinggi, artefak leluhur ras mereka. Namanya Feng Du. Liu Mingde juga dipanggil Liu Mingdu, dan justru karena artefak inilah dia menjadi terkenal. Meskipun dia bukan Sage Agung, dia masih membuat orang merasa takut. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya ke dua senior Great Sage untuk bergerak. Keduanya benar-benar tak terkalahkan, dan mereka jauh lebih tinggi dari alam Raja Suci. Mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para pendatang baru. Ye Fan mencabut gigi dari mulut harimau itu. Begitu dia melukai Liu Feng, dia tidak mundur sama sekali. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengambang dan melilit Liu Feng. Dia menyerang dari jarak dekat dan bertekad untuk membunuh. Artefak leluhur, Feng Du, ditekan ke bawah, dan langit runtuh dan bumi pecah. Pada lintasan terakhir, pola formasi padat yang ditetapkan sejak zaman kuno hampir tidak mampu menahannya. Serangan kedua Great Sage itu bahkan lebih menakutkan. Mereka bergegas langsung ke arah Ye Fan, ingin membunuhnya dalam satu serangan dan tidak memberinya kesempatan. Ye Fan benar-benar terlalu cepat. Dia menghindar seperti aliran cahaya yang mengalir, dan hujan darah muncul di langit. Dia merobek salah satu paha Liu Feng, dan hampir terbelah menjadi dua bagian, meneteskan darah. Tidak ada satu orang pun yang tidak terguncang. Ini adalah seorang Great Sage, namun dia benar-benar dibacok olehnya, dan luka-lukanya parah. Selain itu, di bawah serangan semacam ini, menghadapi tekanan yang begitu besar, betapa menakutkannya tubuh suci umat manusia. Chapter 1474 tahun pertama saya datang untuk memperbaiki hukum. Ye Fan membawa paha yang berdarah dan menghindari Feng Du kota dunia bawah. Dia bahkan menghindari sinar cahaya kedua Sage Agung dengan selebar sehelai rambut. Seperti seorang penari di ujung pedang, dia berbalik dengan gesit dan melayang ke langit. Darah segar memercik seperti hujan, membuat separuh langit menjadi merah. Ye Fan menyerang Liu Feng secara horizontal dan bergegas keluar dari pengepungan, membuat semua orang tercengang. Apakah ini nyata? Bahkan seseorang dengan fisik ilahi seperti Liu Feng dikalahkan. Aura tak terkalahkannya rusak. Fisik ilahi terlalu kuat. Dia benar-benar mengalahkan seorang Sage Agung. Itu tidak bisa dibayangkan. Ini seperti sebuah legenda. Seorang Raja Suci menyerang seorang Sage Agung dan berhasil. Fisik ilahi mengambil inisiatif. Ini benar-benar tak terkalahkan di alam yang sama. Liu Feng adalah seorang Sage Agung. Meskipun dia baru saja maju, wilayahnya masih ada. Namun, dia diretas dan kehilangan sebagian kecil tubuhnya. Organ-organ berwarna-warni di perutnya mengalir ke seluruh tanah. Semua orang hampir tidak bisa mempercayainya. Itu terlalu mengejutkan.
Ini adalah pertempuran berdarah. Liu Feng kehilangan sebagian tubuhnya dan meneteskan darah. Itu adalah pemandangan yang tragis. Dia melolong dengan suara rendah. Tidak hanya tubuhnya yang kesakitan, tapi jiwanya bahkan lebih menyedihkan. Dia adalah seorang sage agung dengan fisik yang luar biasa. Namun, dia dibacok begitu saja dan hampir kehilangan nyawanya di tempat. Jika bukan karena Liu Mingde dan yang lainnya mengambil tindakan, dia mungkin sudah jatuh. Semuanya, cepatlah dan kumpulkan darah yang berharga. Ini berasal dari tubuh Grid Sage dan dapat digunakan sebagai obat. Setiap tetesnya adalah cairan ajaib. Ini adalah kesempatan langka. Longma berteriak, dengan sengaja mengejek Liu Feng. Fitur wajah Liu Feng berubah. Dia menahan rasa sakit dan menoleh. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Di sisi lain, Liu Mingde sangat tertekan. Ini adalah ahli nomor satu keluarga Liu yang memiliki potensi. Dia adalah pilar dukungan di masa depan. Jika benar-benar terjadi kecelakaan, tidak ada yang bisa menggantikannya. Paman kecil, apakah kamu baik-baik saja? Anak yang kesal itu juga ketakutan saat ini dan berteriak dengan keras. Di samping, ekspresi kedua Grid Sage itu tidak pasti. Ye Fan hampir melumpuhkan Liu Feng tepat di depan mereka. Kecepatan seperti ini di luar akal sehat. Itu terlalu cepat. Itu adalah karakter, move, teknik berharga yang tak tertandingi. Teknik ini melibatkan domain waktu. Jika tidak, tidak mungkin untuk menghindari seranganku. Wang Tianyu bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Ye Fan berdiri di udara, tenang seperti monumen surgawi, ekspresinya acuh tak acuh. Hanya saja, paha yang dia pegang di tangannya benar-benar pemandangan yang mengerikan, dan bahkan sekarang, itu masih meneteskan darah. Ini adalah kaki dari Sage Agung. Dimanapun itu akan mengejutkan dunia. Di dunia ini, Kaisar Agung tidak terlihat, dan Kaisar Semu sulit ditemukan. Orang semacam ini adalah kekuatan tempur tertinggi. Peng! Ye Fan menyempurnakan niat membunuh di dalam dagingnya dan membuangnya dengan goyangan tangannya. Peng emas kuno membumbung tinggi di udara, bulu-bulu ilahi keemasannya menyebar, cahaya warna-warni menyerang ke segala arah. Ia bergegas mendekat dan mengambil kaki sang bijak, mendarat di istana surgawi di kejauhan dan mulai mencabik-cabiknya. Semua orang menghirup udara dingin, semuanya terdiam karena ketakutan. Betapa mengejutkannya hal ini. Menggunakan kaki Sage Agung untuk memberi makan seekor burung pemangsa, ini benar-benar mengejutkan. Kamu, Liu Mingde sangat marah. Ini adalah penghinaan besar bagi ras mereka. Mereka pikir mereka itu apa? Untuk digunakan untuk memberi makan binatang buas dan burung. Liu Feng tidak bisa lagi tetap tenang. Dia kehilangan ketenangan sebelumnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke arah langit. Dia ingin menjadi gila. Dia adalah seorang jenius yang telah dikelilingi oleh lingkaran cahaya ilahi sejak dia masih muda dan dihormati oleh puluhan ribu orang, tetapi sekarang, dia mengalami kegagalan seperti itu. Ujian terakhir umat manusia dipenuhi dengan niat membunuh. Pilar energi seperti asap bergegas naik dan menelan segala arah. Liu Feng hampir menjadi gila, niat membunuhnya melonjak. Dia ingin menggunakan seni surgawi dengan segala cara untuk membunuh Ye Fan dan yang lainnya. Kamu tidak bisa. Liu Mingde berjalan dan meraihnya, berkata, orang bijak agung ada di sini, jadi tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Kita bisa membunuhnya sebentar lagi. Dada Liu Feng naik dan turun dengan keras, nafasnya berat. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang dan mulai memperbaiki luka-lukanya. Daging dan tulangnya bergerak berirama, mengeluarkan suara berderak. Sebuah kaki baru tumbuh. Ekspresi Wang Tianyu dan Sage Agung berdarah perak itu dingin. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mengunci Ye Fan dengan hukum Dao mereka, siap untuk meluncurkan serangan dahsyat kapan saja. Kalian berdua, ayo bunuh dia bersama. Suara Liu Feng serak. Pada saat ini, ketiga Grid Sage berjalan maju bersama. Dunia bergetar sebagai akibatnya, seolah-olah raksasa kuno akan menjungkir balikan langit, bergetar hebat. Kamu terlalu banyak bicara. Kami baru saja meretas seorang Sage Agung, tidak bisakah kamu melihat hasilnya? Jangan bilang itu darah anjing yang tumpah. Kata Longma. Mulut Liu Mingde bergerak-gerak ketika mendengar ini, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata, sayangnya, Anda tidak dapat mengubah hasilnya. Kamu hanya melukai keponakanku, tapi kamu tidak membunuhnya. Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan itu lagi. Sekarang, ketiga Sage Agung ada di sini. Apa kau punya kesempatan untuk hidup? Bagaimana kau bisa melawan mereka? Semua orang terdiam. Ini adalah fakta yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Siapa yang bisa melawan tiga Grid Sage?
Ye Fan sangat kuat dan bisa bertarung melawan orang-orang di atasnya, tapi ada batasnya. Liu Feng baru saja menjadi seorang Great Sage. Jika seseorang dengan Emperor's Endowment bergerak, ada kemungkinan kekalahan. Namun, Wang Tianyu dan lelaki tua berambut abu-abu dan bermata abu-abu itu jelas kuat di antara Sage Agung. Mereka telah menerobos ke alam ini bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, mereka bahkan mungkin berdiri di puncak Sage Agung. Kesenjangan seperti itu tidak bisa diukur. Bahkan jika seorang dewa datang dan bertukar tempat dengan Ye Fan, itu tidak akan mengubah apapun. Ada banyak alam kecil di antara mereka, dan tidak ada cara untuk menentang langit. Bisa dikatakan bahwa ini adalah situasi kematian yang pasti. Di alam ini, tidak peduli siapapun itu, mereka akan mati. Ye Fan setidaknya 7 atau 8 alam kecil lebih rendah dari 2 orang bijak kuno. Ditambah dengan celah penghalang Great Sage, mustahil untuk menentang langit. Liu Mingde dan yang lainnya sangat mementingkan dia. Bahkan jika mereka menghinanya secara verbal, mereka tidak bertindak sembarangan sama sekali. Jika tidak, mereka tidak akan mengundang beberapa orang bijak untuk berkumpul dan tidak memberinya kesempatan untuk hidup. Orang-orang di kejauhan menghela nafas. Ini hanyalah pertempuran yang tidak seimbang. Tidak peduli seberapa berbakatnya Ye Fan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada tempat baginya untuk menggunakan keahliannya. Jika dia bertarung dalam pertempuran berdarah, hanya kematian yang menunggunya. Liu Feng benar-benar tenang. Dia melangkah maju dengan ekspresi dingin. Bersama dengan Wang Tianyu dan Sage Agung berdarah perak, mereka mengepung Ye Fan. Di dunia ini, tidak ada kekurangan orang jenius. Anda memiliki fisik suci manusia, tapi apa yang bisa Anda lakukan? Wang Tianyu berkata dengan ringan. Meskipun apa yang mereka katakan tidak enak didengar, itu memang fakta. Begitu seorang raja bijak agung terjebak, benar-benar tidak ada ketegangan. Dia ditakdirkan untuk dibunuh dengan mudah oleh Sage Agung. Liu Mingde juga melangkah maju. Artefak leluhur Fengdu melayang di atas kepalanya, membuatnya terlihat seperti hantu dan sangat menakutkan. Dia mencibir dan berkata, hari ini, orang tua ini akan memberimu pelajaran. Apa yang disebut singa melawan kelinci? Sebenarnya, kamu sangat kuat. Namun, di depan generasi yang lebih tua dari Great Sage, Anda bahkan tidak sebanding dengan anjing liar. Kau bukan apa-apa. Dia terus-menerus menyerang Ye Fan dan yang lainnya. Dia terkekeh tanpa henti seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Pang Bo, Ji Hao Iwe, Long Ma, Gu Jinpeng, dan yang lainnya memelototi dengan marah. Orang-orang ini sudah bertindak terlalu jauh. Mereka hendak melangkah maju dan bertarung sampai mati dengan mereka, tetapi mereka dihentikan oleh Ye Fan. Apakah kamu juga memahami situasimu sendiri? Kamu tidak bisa mengubah hasilnya. Tidak hanya kamu, tapi bahkan mereka akan mati. Liu Feng menunjuk ke arah Gu Jinpeng dan yang lainnya dan berkata kepada Ye Fan. Ayo keluar semua. Pang Bo dan Ji Hao Iwe bersiap untuk pertempuran besar. Kenapa terburu-buru? Luangkan waktumu. Aku akan cukup. Kata Ye Fan. Anak muda, apakah kamu mengoceh omong kosong? Liu Mingde berkata dengan nada mengejek, kota kuno sudah ditutup. Bahkan jika seorang dewa datang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mencoba keluar dari pengepungan hanyalah mimpi di siang bolong. Gerbang kota akhirnya benar-benar tertutup. Saya pikir kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Semua orang yang berada dalam kegelapan, ini sangat berat bagi kalian. Datang dan terima kematianmu. Kata-kata Ye Fan sangat mengejutkan. Heh. Mata bulan sabit Ji Ziyue melengkung. Dia mengungkapkan senyum tipis dan lesung pipit kecil muncul. Dia melambaikan tinju kecilnya dan berkata, aku suka mendengarnya. Hanya seekor semut, namun dia berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Wang Tianyu adalah orang pertama yang menyerang. Dia dengan santai mengangkat tangannya dan menamparkan ke depan. Kekuatan hukum itu seperti lautan. Liu Feng, Sage Agung Darah Perak, dan Liu Mingde juga melangkah maju dan mulai menyerang. Mereka semua mencibir. Ye Fan berdiri di langit. Dia sangat tenang dan tidak menghindar. Dia melihat tangan besar yang menekan ke bawah dan rantai keteraturan ilahi terjalin. Dengan sebuah dentang, dia mencabut pedang abadi. Dalam sekejap, cahaya menerangi keabadian. Karena kamu tidak peduli dengan aturan, aku akan memulai pembantaian. Suara ini seperti petir yang meledak di kota suci terakhir. Ketika pedang kemarahan muncul, gunung dan sungai kehilangan warnanya. Itu seperti sambaran petir yang muncul dari telapak tangan Ye Fan. Niat membunuh melonjak sejauh 100.000 mil. Bahkan rune formasi kota kuno tidak bisa menghentikannya. Darah berceceran. Dengan kilatan cahaya dingin,
pedang Ye Fan memotong tangan Wang Tianyu. Darah berdeguk saat telapak tangan dan jari-jarinya jatuh, mengejutkan dunia. Apa? Mata semua orang membelalak. Ini terlalu mengejutkan. Wang Tianyu mengerang. Pada saat yang sama telapak tangannya terputus, gelombang niat membunuh menyebar dari lukanya. Seluruh lengannya meledak dan berubah menjadi bubur darah. Dia berlumuran darah saat dia terhuyung-huyung mundur puluhan ribu kaki. Ini terlalu mengejutkan. Pada saat itu, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan berbalik begitu cepat. Sungguh tidak bisa dipercaya. Gumpalan Ki Kaisar memenuhi udara. Semua orang di seluruh kota kuno merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Banyak orang jatuh ke tanah, tidak mampu melawan. Segera setelah pedang pembunuh itu muncul, hukum nomologis Sage Agung hancur. Gulungan yang dimuntahkan oleh Sage kuno darah perak langsung tercabik-cabik. Darah menyembur dari mulutnya saat dia terbang keluar. Jadi kamu yang mencuri pedang abadi. Liu Mingde terkejut. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Dia telah memikirkan segalanya, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Fan memiliki senjata kaisar padanya. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan. Dia sudah cukup berhati-hati, tetapi dia bukan cacing gelang di perut Ye Fan. Tidak mungkin baginya untuk mengetahui segalanya. Tidak. Liu Mingde berteriak karena dia melihat bahwa setelah Ye Fan mengayunkan pedangnya untuk mengirim Wang Tianyu dan Silver Blood Grid Sage terbang, dia langsung menebas Liu Feng dengan cahaya abadi yang tak tertandingi. Kali ini, tidak ada ketegangan. Kepala Grid Sage Liu Feng yang baru jatuh ke tanah. Di depan senjata kaisar, itu sama sekali tidak cukup. Penglihatan Liu Mingde menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Itu karena itu adalah pahlawan dengan potensi terbesar dalam keluarga Liu mereka, harapan seluruh keluarga. Ye Fan memegang pedang abadi yang berdarah di tangannya dan berteriak, sebagai penegak hukum, Anda berkolusi dengan ras asing dan melukai para kultivator elit ras manusia. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Jika jalan kuno umat manusia tidak bisa lagi dilewati, maka aku akan menghukummu hari ini. Chapter 1475 Pedang Abadi Tak Terkalahkan. Ye Fan memegang pedang abadi yang berdarah, suaranya bergema seperti suara lonceng emas, langsung membuat telinga seseorang sakit. Ada jenis martabat yang tidak bisa diganggu-gugat dan kekuatan yang besar. Bergemuruh. Kepala Liu Feng jatuh ke bawah, darah memercik keluar. Dagingnya tidak jatuh, ingin menyambung kembali kepalanya. Sementara itu, roh primordialnya bahkan lebih ingin berjuang bebas, terbang ke langit. Namun, dia hanya bergetar beberapa kali sebelum dagingnya tiba-tiba meledak. Dengan suara "pu", kepalanya berubah menjadi pasta berdarah, roh primordial tidak bisa keluar sama sekali. Ini adalah energi pembunuh dari pedang abadi. Ketika itu memasuki tubuhnya, bahkan jika dia adalah seorang Sage Agung, dia masih harus merawat keluhan, hanya bisa mati. Untaian energi kaisar menghancurkan semua kekuatan hidupnya. Feng, Liu Mingde berteriak keras, matanya bahkan memerah. Dia melihat tanpa daya, tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Paman kecil. Pemuda berusia sekitar 10 tahun itu juga berteriak keras, matanya seperti serigala, menatap dengan penuh kebencian ke arah Ye Fan, giginya terkatup berkeping-keping. Harapan klan hancur. Sage Agung baru yang mulia dari generasi ini telah meninggal. Mereka awalnya mengira bahwa roh primordialnya akan melarikan diri, tetapi siapa sangka bahwa tubuh dan jiwanya akan benar-benar musnah. Semua orang di kota gemetar di bawah senjata kaisar, sangat ketakutan. Seorang Sage Agung yang membengkokkan surga mati begitu saja. Artefak kuno yang luar biasa muncul, mengubah situasi, membuat semua orang ngeri. Pedang abadi, harta karun spiritual makhluk surgawi menyempurnakan artefak magis yang luar biasa, membawa kehendak yang paling menakutkan di dunia, memiliki energi pembunuh yang tak ada habisnya. Sosok generasi yang lebih tua mengeluarkan raungan rendah. Senjata ini sangat istimewa. Lupakan tentang kekuatan destruktifnya yang tak tertandingi ketika dikombinasikan dengan diagram formasi, hanya lautan energi pembunuh yang dikandungnya sudah cukup untuk membuat seseorang terguncang sampai ke intinya. Dikabarkan bahwa ini adalah salah satu senjata dengan energi pembunuh terbesar sejak zaman kuno, sulit untuk menemukan tandingannya. Pedang itu berwarna merah tua, tidak terlalu berkilau, tapi memiliki jenis kekuatan besar yang menakutkan. Ketika pedang itu turun, seolah-olah langit pun bisa diretas. Pedang abadi ini dipenuhi dengan maksud kuno, tetapi kekuatan penghancurnya sangat besar. Adegan pembantaian makhluk abadi terukir di permukaannya, dikabarkan telah diukir di domain abadi. Niat membunuhnya mengguncang masa lalu,
sekarang, dan masa depan. Dari zaman kuno sampai sekarang, selalu ada rumor yang membingungkan, membuat orang sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bukankah kamu masih kurang sedikit? Bagaimana kamu bisa mengendalikan pedang pembunuh ini? Pang Bo terkejut. Siapa sangka bahwa dia benar-benar dapat memanfaatkannya sepenuhnya hari ini dan dapat melakukan pembunuhan. Seseorang harus tahu bahwa ini adalah senjata kaisar. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa melukai dirinya sendiri. Ujian terakhir ini sangat istimewa. Bahan-bahan yang digunakan untuk memperbaiki kota semuanya adalah bahan ilahi yang langka. Purple Moon telah memanfaatkan semua sumber untuk membantu Ye Fan. Ji Haoiwei diam-diam mentransmisikan. Pang Bo terkejut dan bersemangat. Setelah fusi ini, Ye Fan akan dapat membuat koneksi dengan pedang ini. Ini akan sangat berguna di masa depan. Ye Fan memegang pedang dengan satu tangan dan menyeretnya ke depan. Dia mengambil langkah besar ke arah Wang Tianyu, yang ada di depannya. Dia bertekad untuk membunuh ke segala arah. Bahkan jika Sage Agung menghalangi jalannya, dia masih akan menebasnya. Ekspresi Wang Tianyu berubah. Saat ini, dia benar-benar ketakutan. Meskipun dia adalah Sage Agung dan berdiri di antara yang terkuat di dunia, dia masih takut menghadapi senjata kaisar kuno. Ini bukan tanpa alasan. Para kaisar kuno semuanya tak terkalahkan. Senjata mereka mengandung kehendak spiritual mereka dan memiliki dao yang tak terkalahkan. Orang luar tidak bisa melawan mereka sama sekali. Tunggu. Wang Tianyu berteriak. Dia tidak bisa menahan pedang abadi setingkat ini. Jika dia tidak bisa menghindarinya, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Ekspresi Ye Fan dingin. Pedang abadi di tangannya meneteskan darah, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Tekanan menyebabkan kekosongan terdistorsi. Dia mengangkat tangannya dan menebas. Wang Tianyu dengan cepat menghindar, tetapi pedang Qi itu seperti samudera yang luas, bergulir dan menekan. Itu sangat luas sehingga dia tidak bisa menghindari semuanya. Ini karena dia terjebak di kota. Gerakan tidak bisa dihindari, dan sulit baginya untuk melarikan diri. Pada saat kritis ini, dia membuka mulutnya dan meludahkan sebuah bendera besar. Bendera itu berkibar tertiup angin. Ini adalah senjatanya yang terkenal. Itu memancarkan kekuatan suci yang menakutkan, seolah-olah itu adalah dia yang lain. Crack. Hasilnya membuat seluruh tubuh semua orang menjadi dingin. Hanya dengan satu serangan pedang, Ye Fan mematahkan tiang bendera Sage Agung. Semua hukum dan ketertiban terhenti dalam sekejap. Pada akhirnya, dengan ledakan keras, bendera itu meledak dan benar-benar hancur. Bendera itu hancur oleh riak dan berubah menjadi debu. Bagaimana mereka bisa bertarung? Apa yang harus kita lakukan? Semua orang cemas. Awalnya, mengepung dan memusnahkan Ye Fan adalah peristiwa besar. Mereka ditakdirkan untuk berhasil dan mengambil kepalanya. Siapa sangka itu akan berkembang ke tahap ini? Wang Tianyu berteriak, ingin mengulur-ulur waktu. Sudah terlambat untuk menyesal. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang Raja Suci bisa membahayakan seorang Sage Agung seperti dia. Namun, ada sedikit rasa dingin di sudut mulut Ye Fan. Bagaimana dia bisa berhenti begitu saja? Orang-orang ini semua ingin membunuhnya sekarang, jadi tidak mungkin dia memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas. Seberkas cahaya pedang menyala. Itu menyilaukan dan mengesankan saat menebas. Kali ini, Wang Tianyu memuntahkan seteguk sari darah dan berubah menjadi tubuh dao untuk menanggung malapetaka baginya. Sayangnya, ini sama sekali tidak berguna. Cahaya pedang masih menebas ke bawah. Lengannya yang lain terbang dan langsung terpotong. Ini adalah hasil dari kecepatan ilahi. Dengan sebuah ledakan, setengah dari tubuhnya meledak. Kabut darah dan patah tulang di mana-mana, berceceran ke segala arah. Senjata Tirk tidak bisa melawannya. Bahkan Sage Agung pun tidak bisa. Bahkan jika itu tidak mengenai, hanya gempa susulan yang melewatinya, serangan itu tidak ada bandingannya. Bahkan Kaisar Agung pun tidak akan mampu menahannya. Jiwa Wang Tianyu hampir meninggalkan tubuhnya. Dia sangat ketakutan. Selama bertahun-tahun, dia berdiri di puncak seni bela diri dan telah lama melupakan apa itu ketakutan. Sekarang, dia benar-benar mengalaminya lagi. Tidak. Dia meraung, penuh keengganan. Dia dengan cepat mundur, tapi tubuhnya hancur berantakan inci demi inci. Meskipun riak yang melewatinya hanya berupa gumpalan, auranya tidak padam. Itu menghancurkan daging dan tulangnya. Dengan sebuah desingan, seseorang kecil berwarna biru berteriak dan bergegas keluar dari tengkoraknya. Roh primordialnya terbang menjauh, dan tubuh fisiknya runtuh. Tubuhnya terkoyak oleh riak, meneteskan darah. Dengan gemuruh, Wang Tianyu merekonstruksi tubuh fisiknya di kejauhan.
Harus dikatakan bahwa Sage Agung sangat menakutkan. Dia tidak bisa berspekulasi dengan akal sehat. Dia hanya memiliki roh primordial dan beberapa darah esensi yang tersisa, tetapi dia masih bisa merekonstruksi tubuh begitu saja. Namun, yang menunggunya masih pedang pembunuh. Ye Fan menguncinya dan menatapnya, menebas ke bawah. Puff. Bagian atas tubuhnya membawa aura pembunuh, dan Wang Tianyu dihancurkan. Meskipun bagian bawah tubuhnya rusak, kakinya masih utuh. Tidak ada aura pembunuh yang tersisa, tetapi tidak sepenuhnya hancur. Mati, seorang Sage Agung lainnya telah mati. Semua orang sangat ketakutan sehingga lapisan merinding muncul di sekujur tubuh mereka. Pedang pembunuh ini terlalu menakutkan. Itu memiliki aura pembunuh terkuat di dunia, dan itu menghancurkan seorang Great Sage generasi yang lebih tua. Ini tidak bisa dipercaya. Semua orang gemetar dan terus mundur, tidak tahu harus berbuat apa. Banyak orang hampir lemas di tanah. Ye Fan juga membayar mahal untuk ini. Senjata kaisar melahap kekuatan ilahi. Untungnya, energi darahnya seperti lautan, dan kota ini luar biasa. Dia bisa meminjam banyak energi esensi. Selain itu, Ji Ziyue membantunya, mentransfer sejumlah besar energi esensi ke tubuhnya melalui hukum yang terjalin. Dengan cara ini, dia tidak menghabiskan semua kekuatan sucinya. Selain itu, dia pulih dengan karakter rahasia dan berada dalam posisi tak terkalahkan. Untungnya, itu bukan 4 pedang bersama-sama, hanya 1. Itu tidak bisa dianggap sebagai senjata Kaisar Agung yang sempurna dan sedikit kurang. Jika tidak, itu akan menghabiskan lebih banyak lagi kekuatan dewa. Ini bukan aktivasi sederhana, melainkan bagian dari kekuatan ilahi yang dipulihkan. Ye Fan melambaikan tangannya, dan kaki Sage Agung yang tersisa terbang, mendarat di tempat peng emas kuno berada. Ia melebarkan sayap emasnya, bergegas mendekat, mengambilnya, dan mulai melahap. Semua orang tercengang. Ini adalah kaki sang bijak agung. Pang Bo menghela nafas dan berkata, memahami Dao di bawah pohon Bodhi, apakah kalian semua memiliki kebiasaan seperti ini? Kalian suka memotong daging kalian untuk memberi makan elang. Singa emas, orang suci beruang hitam, dan yang lainnya semua mengutuk dalam hati. Bagaimana mungkin ini bisa sama? Yang pertama memotong dagingnya untuk memberi makan harimau, dan yang kedua memotong dagingnya untuk memberi makan elang. Itu adalah dagingnya sendiri. Sedangkan yang kedua menggunakan daging orang lain. Memberi makan kaki seorang Sage Agung kepada peng emas bukanlah hal yang sama-sama sekali. Masih ada sedikit perbedaan. Kata Pang Bo, percaya bahwa Ye Fan terlalu boros. Itu hanyalah salah satu kaki Sage Agung. Kalian berdua benar-benar berasal dari tempat yang sama. Bahkan Ji Hao Iwe tidak bisa mendengarkan ini lebih lama lagi, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan ini. Ci. Seberkas cahaya abadi terbang keluar. Liu Mingde mengeluarkan teriakan keras, berbalik untuk berlari. Namun, kemana dia bisa lari? Artefak leluhur keluarga Liu, Fengdu terbang. Liu Mingde ingin menggunakan ini untuk melawan, tetapi artefak ajaib ini mengeluarkan teriakan sedih, bergegas ke cakrawala, tidak berani melawan sama sekali, menghilang dari medan perang. Jangan, tunggu sebentar. Liu Mingde berteriak dengan keras. Oh, apa yang dia terima sebagai balasannya hanyalah sebuah pedang. Darah melonjak tinggi ke udara. Kepala Liu Mingde jatuh ke tanah, dan kemudian dengan suara po, berubah menjadi genangan darah, mati mengenaskan di tempat. Sebagai penegak hukum, apakah kamu masih punya muka untuk hidup di dunia ini? Di sisi lain, mata remaja itu berkedip-kedip dengan cahaya menyeramkan saat dia berbalik dan mundur. Namun, sebuah tinju emas, seperti makhluk abadi yang terbang dari luar angkasa, tiba-tiba menghantam. Dengan suara po, seluruh tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian, langsung hancur di tempat. Kamu terlalu kejam. Penegak hukum yang datang bersama Liu Mingde berteriak. Serahkan padaku. Sosok Pang Bo berkedip-kedip, berubah menjadi bayangan saat dia bergegas maju, mengangkat telapak tangannya untuk menyerang. Sekarang, situasinya sudah lama terbalik, dan mereka memegang keunggulan mutlak. Sekarang giliranmu. Ye Fan akhirnya berbicara, menatap Sage Agung berdarah perak, menekan ke depan. Ci. Namun, pedang Ye Fan, tidak menebasnya terlebih dahulu, tetapi di gerbang kota tertentu. Segera, darah memercik, dan beberapa orang mati dengan kejam. Selain itu, ada fluktuasi kuat yang dengan cepat bergerak secara horizontal, mundur ke kejauhan. Qi-Tian, berhenti bersembunyi. Saya sudah tahu bahwa Anda diam-diam menyegel kota kuno. Mengapa kamu begitu tidak sabar untuk membuka segelnya sekarang? Sayangnya, sudah terlambat, kata Ye Fan dengan dingin.
Semua orang khawatir. Itu hanya untuk berurusan dengan seorang Raja Suci, tetapi sebenarnya ada 4 orang suci yang bekerja sama di kota ini. Jika Ye Fan tidak memiliki senjata kaisar, dia ditakdirkan untuk menemui akhir yang menyedihkan. Qi Tian juga datang. Dia adalah pelindung jalan kuno umat manusia, namun dia benar-benar melakukan ini. Orang-orang berbisik. Ini terlalu berlebihan. Ekspresi Qi Tian suram, dan dia tidak bisa lagi bersembunyi. Mata sumber surgawi Ye Fan telah menangkap jejak tubuh aslinya, memaksanya untuk mengungkapkan dirinya. Ekspresi Qi Tian tidak sedap dipandang. Kali ini, awalnya merupakan pertempuran yang aman untuk mencekik Ye Fan di jalan menuju pertumbuhan. Siapa sangka peristiwa yang tidak terduga seperti itu akan terjadi. Jalan kuno sudah seperti ini. Menurut saya, lebih baik hancurkan saja dan selesaikan saja. Ye Fan berteriak. Semua orang gempar. Ini tidak mungkin benar, bukan? Jika dia menjadi kejam, kemungkinan besar dia akan melakukan hal yang paling menakutkan sejak zaman kuno. Jalan kuno akan mengalami pembersihan besar-besaran. Penegak hukum dan pelindung semuanya memalukan nama mereka masing-masing. Beberapa ras yang hebat harus dicabut, kata Ye Fan dengan tenang.